Shalom. Halo. Apa kabarnya jemaat Tuhan hari ini? Luar biasa dalam Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, bela lambaikan tangannya. Kasih salam kanan kirinya. Katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bawa hati kami dengan rasa syukur yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Mari bawa syukur yang terbaik. Dia hadir di tempat ini. Oh Yesus, kami menyembah, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan Yesus. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone
tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Mari bersama berkata, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan. Mari lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau, Raja, amin, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Mari saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku tinggikan Engkau. Kami tinggikan nama tempat ini, Yesus yang duduk di atas tahta. Engkau ajaib, ku kagum. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih karunia, terima kasih buat cintanya Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah Tuhan lebih lagi yang siap menyembah Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama berkata, amin. Sekali katakan, amin. Haleluya. Kita percaya Dia Allah yang baik, amin. Yang percaya kasih tos kanan kirinya, katakan Dia Allah yang baik. Haleluya. Kami mau berjanji bagimu Tuhan Yesus. Mari bersama berkata, angkatlah suaramu,
Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena telah melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Mari bersama berkata di awal ya. Angkatlah suara, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia. Gerakan kakinya, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Lagi. Sekarang nyanyi, lambaikan tangannya. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kami bernyanyi bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Bersama berkata, sekarang nyanyikan kebesaran. Mana suaranya? Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya, katakan. Nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang masih semangat, berikan tepuk tangan lebih lagi, sorak-sorai buat Allah kita yang lebih dahsyat. Haleluya. Kita percaya kita diberi kuasa, amin. Kuasa kebangkitannya tinggal dalam kita. Yang percaya tepuk tangan lebih lagi. Mari umat Tuhan bersama berkata, mari kita
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih lagi katakan, bukan banding, nyatakan kemuliaannya, bukan banding, katakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Sebelum duduk, tos kanan kirinya katakan Allah kita dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau kasih cinta yang terbaik buat Allah kita. Engkau baik Yesus, Engkau teramat baik bagi hidup kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang kami Yesus, namun Kau memandangku, amin, sampai kedalaman hatiku. Mari bersama berkata, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, amin, supaya kehidupan memancar senantiasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami damai Tuhan Yesus, jiwaku pun Engkau Bapa yang baik, Engkau menerima dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya.
hatiku. Oh Yesus, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdengar.
Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat kuasa Tuhan yang nyata menjamah melawat umat-Mu. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada sukacita yang sempurna buat kami. Dan pagi ini sekali lagi Engkau akan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tolong kami semua Tuhan Yesus lewat firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya di bawah urapan kuasa Tuhan. Oh, dan urapi setiap anak-anak-Mu untuk menangkap firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, datang dengan semangat mendengar firman Tuhan pagi ini. Amin. Mesti antusias. Ya, firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kita semua. Ya, saya berdoa biar umat Tuhan boleh diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan pagi ini. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kita mesti tetap kerjakan keselamatan kita. Amin. Seperti itu, ya. Mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang ke-12. Ya, ayat itu dulu. Filipi 2 ayat yang ke-12. Mari kita baca dengan suara yang nyaring. Dengan iman, amin. Dengan kasih. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita disuruh untuk tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu hasil anugerah Tuhan. Amin. 2000 tahun yang lalu, Sang Firman Allah ya mengalami inkarnasi turun ke dunia ini, menjadi manusia. Bukan berubah menjadi manusia ya, tetapi menjadi manusia. Kalau berubah menjadi manusia itu artinya dia meninggalkan kealahannya. Tetapi dia menjadi manusia artinya dia tetap Allah. Dan waktu dia ada di muka bumi ini, ya, kepada kealahannya ditambahkan hakikat kemanusiaan. Seperti itu. Jadi sekarang dia punya dua hakikat. Hakikat Allah dan hakikat manusia. 100% Allah, 100% manusia. Waktu dia mengambil rupa sebagai manusia, maka namanya adalah Yesus Kristus. Di sorga, sebelum dia inkarnasi, namanya bukan Yesus Kristus. Sang Firman. Namanya ketika dia punya darah dan daging, adalah Yesus Kristus. Ya, jangan salah Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan yang dia lakukan di muka bumi ini kita sudah tahu bersama berapa puluh hari yang lalu. Ya, kita sudah merayakan. Ya, dia mati, dia bangkit. Dia curahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Amin. Tetapi langkah-langkahnya bukan langsung kepada keselamatan Bapak Ibu. Waktu di kayu salib, dari bilur-bilurnya yang berdarah, dicurahkanlah darah yang maha kudus, darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Ya, untuk menebus, itu yang pertama kali dia lakukan. Ya, darah Yesus itu adalah mata uang sorgawi. Ya, dia membayar hutang dosa. Karena di dalam kekristenan dosa itu bukan cuma kesalahan atau bukan cuma kekeliruan. Dosa itu adalah hutang. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, dia punya hutang dosa. Dan itu dibayarkan oleh apa?
darah Tuhan Yesus, maka proses pertama adalah penebusan. Karena yang namanya tebus ya, tebus itu artinya apa? Kita bayar untuk dapatkan kembali. Benar kan? Waktu kita gadaikan sesuatu di pegadaian, untuk dapatkan kembali kita mesti bayar. Ya. Maka waktu dia curahkan darah, mata uang rohani, mata uang kerajaan Allah, maka yang pertama kali dia lakukan adalah penebusan, belum keselamatan. Ya. Penebusan. Dia bayar hutang dosa kita. Seperti itu. Ya. Setelah penebusan terjadi, apa yang selanjutnya? Saya kasih ilustrasi. Misalkan, ya, saya punya hutang kepada Bu Mei gitu ya. 100 juta. Saya belum bisa bayar. Ya otomatis beliau marah-marah gitu kan. Wah, apa ini pendeta ini? Gak kembaliin uang yang dia pinjam. Tapi waktu hutang sudah dibayar, sekarang dia bisa tersenyum dengan saya. Amin. Hubungan diperdamaikan. Amin. Hubungan dipulihkan. Maka setelah penebusan terjadi pendamaian. Karena hutang sudah dibayar. Terjadi pendamaian. Setelah pendamaian apa yang terjadi? Tentu pengampunan. Sudah bayar hutang. Pengampunan dosa itu artinya apa? Dosa yang sudah terjadi di masa lalu tidak diperhitungkan lagi karena sudah dibayar. Seperti itu. Jadi yang pertama penebusan dulu, baru kemudian pendamaian dulu, ya. Kemudian yang ketiga pengampunan dosa. Dan kalau sudah terjadi 3 hal ini, sudah diampuni, sudah berdamai, hubungan dipulihkan, maka akan terjadi yang keempat adalah pembenaran. Status hukum rohani kita dipulihkan. Kita dianggap benar. Amin. Jadi ulang lagi. Dimulai dari apa? Penebusan oleh darah. Bayar hutang. Kemudian yang kedua, pendamaian. Hubungan dipulihkan. Yang ketiga, pengampunan dosa. Hutang dosa sudah tidak diperhitungkan lagi. Yang keempat, apa? Pembenaran. Status hukum kita sudah benar di hadapan Tuhan karena darah Yesus. Dan dari 1 sampai ke 4 melahirkan keselamatan. Jadi nggak langsung keselamatan. Saya sampaikan urut-urutan itu. Ulang lagi. Yang pertama, terjadi penebusan. Yang kedua, pendamaian. Yang ketiga, pengampunan dosa. Yang keempat, pembenaran. Yang kelima, keselamatan. Dan kita diangkat jadi anak. Diberikan otoritas kuasa mengusir setan. Diberikan otoritas kuasa untuk meninggalkan dosa masa lalu. Diberikan otoritas kuasa untuk mati terhadap daging. Seperti itu. Dan kita semua kalau saya tanya, siapa yang sudah diselamatkan di sini? Angkat tangan. Pasti semua, haleluya lagi. Amin. Puji Tuhan. Kita semua sudah diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Jangan keputar ya. Ya, kita diselamatkan bukan oleh iman. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Iman bagaikan selang. Waktu kita beriman, maka kita pasang selang ke surga. Dan kasih karunia Tuhan dicurahkan kepada kita. Seperti itu. Dan Alkitab menyatakan tadi sudah kita baca. Bahwa ketika kita terima keselamatan, maka kita harus tetap kerjakan keselamatan kita. Amin. Kita kerjakan keselamatan kita bukan untuk cari selamat. Ya, tetapi bukti bahwa saya sudah selamat. Karena saya sudah selamat, maka saya harus mengisi keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Amin. Seperti itu, dan itu tidak jadi dalam satu malam.
bisa jatuh bangun seperti saya. Jatuh bangun, ini orang galak sekali dulu. Jatuh bangun. Tapi orang benar kan bisa jatuh 7 kali, benar kan? Tetapi kalau orang benar jatuh, pada saat di titik dia jatuh, dia bangkit lagi. Seperti itu. Dia punya respon, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi terus. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap kerjakan keselamatan. Kita sekali lagi saya mau sampaikan, mengerjakan keselamatan bukan untuk cari selamat. Tetapi karena memang kita sudah selamat. Saya kasih ilustrasi. Saya sakit. Waktu saya sakit supaya sembuh apa? Minum obat. Setelah sembuh, saya olahraga. Jadi ada urut-urutan. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Sekarang pertanyaannya, saya sembuh karena apa? Obat, bukan olahraga. Olahraga bukti saya sudah sembuh. Saya diselamatkan karena iman di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukti saya sudah selamat, saya mengerjakan keselamatan itu. Amin. Bukan hasil usaha kita. Tetap harus mengerjakan keselamatan. Kalau enggak akan hilang. Saya tetap percaya tidak mengerjakan keselamatan itu bisa hilang. Seperti itu. Amin. Kita punya tanggung jawab. Oke, bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Mari kita kembali ke TKP. Dikatakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada kata tetap di sini. Tetaplah kerjakan keselamatan. Maka yang pertama, bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Artinya, yang pertama adalah kerjakan keselamatan kita terus menerus. Hari Minggu ini kita kerjakan keselamatan, ke gereja, baca Alkitab dan sebagainya. Senin juga begitu, Selasa juga begitu, dan seterusnya. Bukan hari Minggu kita tampil suci. Seperti. Tapi setiap hari kita belajar mengampuni. Amin. Kita pergi ke kul, kita melayani. Seperti itu. Amin. Kita menjaga hati. Kita tetap bersyukur di tengah goncangan hari-hari ini, benar? Itu adalah mengerjakan keselamatan. Tapi dikatakan setiap hari. Saya melihat beberapa orang berapi-api di awal. Berapi-api kalau bersaksi sampai Rasul Paulus bisa minder. Tapi waktu mengalami masalah sedikit, langsung redup semangatnya. Ada gesekan sedikit. Jadi kepahitan. Kalau sudah kepahitan, gak mau ke gereja, nanti ketemu dengan dia lagi. Buak saya. Kalau sudah gak ke gereja gimana? Mati semua. Saya kasih tahu, waktu kita hidup dalam komunitas gereja, hidup berdekatan, benar kan? Udah pasti kita akan ada yang namanya saling menyinggung. Coba yang mas ini aja, coba boleh maju sedikit ya. Siapa yang boleh jadi volunteers? Tolong ke sini. Nih, ayo. Jadi ini kita berbicara tentang kita hidup dalam komunitas orang percaya, berdampingan. Amin. Menuju kepada satu tujuan, misalkan kita ke sana. Ya kan, kita jalan ke kul, melayani sama-sama. Kadang-kadang kesenggol gitu. Itu kan namanya berjalan sama-sama. Kadang-kadang dia senggol saya, ayo senggol saya. Seperti itu. Silakan. Kalau tidak mau bersinggungan satu dengan yang lain, begini caranya. Saya di sini, dia di sana. Apa kabar?
Seperti itu. Jadi dalam kehidupan bergereja, udah pasti suatu ketika ada salah omong gitu ya. Ya, ingat kita masih manusia, bisa salah omong. Saya juga banyak salah omong. Aduh, minta maaf, Ma, minta maaf. Seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu. Gesekan sedikit, kepahitan. Gak mau ke gereja. Muak saya ketemu dia. Bleh. Akhirnya udah pasti. Kalau gak ke gereja, gak baca Alkitab lagi pasti itu. Meredup semuanya. Karena semua yang tidak terhubung dengan tubuh Kristus tidak mengalir darah Yesus, artinya mati. Nanti pasti mati. Kalau kita nggak terhubung dengan tubuh Kristus di gereja, di kul, pasti suatu ketika mati. Ada juga meredup semangatnya, kenapa? Karena terus berdoa. Tuhan, saya merindukan Tuhan. Oh Tuhan, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Tidak mengalami pengabulan doa. Beda ya pengabulan doa dan jawaban doa. Tuhan selalu menjawab doa, tetapi tidak selalu mengabulkan doa. Seperti itu. Beda ya, ada beda seperti itu. Belum mengalami pengabulan. Akhirnya kecewa. Saya pernah melayani orang itu. Jadi udah gak mau lagi ke gereja. Seperti itu. Tuhan tidak melayani orang yang tidak sabar seperti itu. Kalau dia belum jawab, pasti ada waktunya. Asal kita terus doa. Jangan setahun sekali udah bilang, saya sudah doa. Padahal baru 1 tahun sekali. Dalam pergumulan berdoa. Jadi meredup. Nggak mau itu banyak itu. Saya pernah melayani. Ada juga yang bilang begini, saya terlalu sibuk Pak Pendeta. Nggak ada waktu baca Alkitab. Nggak ada waktu ke kul, sibuk. Saya terus terang kalau orang bilang terlalu sibuk, saya agak kurang percaya. Karena 1 hari itu 24 jam. Sebenarnya hukumnya begini. Kita akan selalu punya waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting. Benar nggak? Itu hukumnya. Nilainya begitu. Kita akan selalu punya waktu menghadiri sesuatu. Ya, kalau kita anggap sesuatu itu penting. Ya. Kalau arisan kita anggap paling penting, walaupun ada gereja, gak muncul dia. Arisan yang lebih penting. Kan banyak yang seperti itu ya. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah gak ada waktu atau sibuk. Apa yang paling kita anggap penting? Saat itu penting enggak? Saya tadi pagi sudah bangun jam 2. Mulai berdoa. Seperti itu. Baca Alkitab. Istri saya saja tidak boleh mengganggu saya kalau saya lagi doa. Saya anggap penting. Semua yang kita anggap penting, pasti kita sediakan waktu untuk itu. Sesibuk apapun juga. Waktu Tuhan datang ke rumahnya Maria dan Marta, yang Maria anggap paling penting Tuhan Yesus. Maka dia duduk di kaki Yesus, terus-menerus mendengarkan ya perkataan Yesus. Tetapi yang paling dia anggap penting oleh Marta apa? Kerja di dapur. Ingat, Tuhan tidak mencela pekerjaan di dapur. Tuhan tidak mencela. Tuhan tidak mencela kesibukan kita. Tetapi yang Tuhan cela adalah apa yang kau anggap paling penting. Itu kelihatan dari prioritasmu. Masa sudah ada Tuhan Yesus di situ, dia ada di dapur? Seperti itu. Kalau Tuhan Yesus nggak ada di situ, dia ada di dapur, ya boleh. Iya kan? Seperti itu. Makanya Tuhan Yesus memuji Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saya dengar orang bilang terlalu sibuk saya, sibuk dari pagi sampai pagi. Tapi kok bisa scroll berjam-jam ya? Scroll terus, scroll. Sampai udah nggak ada HP-nya juga, ini jari sudah otomatis. Scroll angin.
Ya dulu kan ada scroll juga ya, ada gulungan kitab ya. Tapi yang di scroll Alkitab. Ada itu kan ayatnya, scroll. Seperti itu. Jadi masalahnya bukan masalah sibuk, ingat 1 hari 24 jam. Tetapi masalah nilai apa yang kau anggap paling penting. Misalkan kita hari ini sibuk banget semuanya. Ya. Dari pagi sampai malam ke sana kemari. Waduh, ngerjain macam-macam pembukuan dan sebagainya. Ya. Oh, banyak sekali yang kita lakukan. Kemudian HP kita lowbat 2%. Apakah kita berani bilang begini, saya terlalu sibuk, saya tidak bisa ngecas HP saya. HP itu sudah penting sekali sekarang, bukan? Lebih dari 20 kali saya baca Alkitab, saya sudah 37 kali baca Alkitab, 25 kali saya baca lewat HP. Khotbah-khotbah saya susun di HP, penting sekali. Sesibuk apapun juga saya pasti ada waktu untuk cas HP. Maka sebenarnya memang bukan masalah sibuk atau tidak ada waktu. Tetapi apa yang kita anggap paling penting. Amin. Amin. Mulai melemah. Nggak apa-apa. Apa saya sudah salah khotbah kali ya? Saya masih ingat waktu saya mau kuliah dulu. Mata kuliah probabilitas dan statistika. Itu sebenarnya mata kuliah yang nggak terlalu sulit ya. Lihat rumus-rumusnya. Tapi dosen saya itu profesor ya, yang terkenal dari ITB, dosen killer. Satu soal, 1,5 halaman ukuran folio. Mau cari mengerti soalnya saja sudah susah. Baru kalimat kedua, tadi apa ya? Ujiannya open book, bawa buku. Profesornya bilang bawa buku sebanyak-banyaknya. Ya, silakan. Jadi kita bawa. Waduh, jadi waktu ujian itu pameran buku. Waduh, kamu bawa buku apa? Wih, mantap, saya bawa buku ini. Tapi pas baca, buntu. Waduh, itu ujian 3 jam, si profesor ketawa-ketawa dari depan nih. Silahkan gua kerjain loh. Rasanya dia bilang begitu ya. Ya. Puji Tuhan, saya lulus nilai 6. Tapi teman saya 0. Dan di lembaran jawabannya dia gambar 0, ada kening, ada mata, hidung, mulut, rambut 3 helai, diwarnain lagi sama profesor itu. Seperti itu. Dan ditulis, itu tidak pernah saya lupakan setelah 30 tahun yang lalu. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kesadaran kepada anak ini. Bahwa satu hari ada 24 jam. Sehingga cukup waktu untuk belajar. Ini kisah ini menginspirasi sekali. 24 jam. Masa nggak sanggup baca Alkitab? Satu hari 3-4 pasal. Masa nggak sanggup berdoa? Nggak usahlah lama-lama 15 menit. Nyanyi 2 kali sudah 10 menit. Seperti itu. Masa nggak ada waktu? Itu alasan doang. Sampai hari ini kalau orang bilang sibuk, saya cuma ketawa. Ini bohong. Ini kesalahan mengatur waktu. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Kerjakan keselamatan kita terus-menerus. Amin. Terus-menerus, tetap kerjakan. Hari Minggu kita kerjakan keselamatan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis jatuh, berdiri lagi. Iya kan? Hanya orang yang berdiri yang bisa jatuh, benar kan? Tapi orang fasik kok nggak ada yang jatuh-jatuh ya? Karena tidur terus. Seperti itu. Jadi kalau kita jatuh ya memang kita orang benar, berdiri, lagi berdiri.
jatuh, bangkit lagi. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang kedua, dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya lewat dulu. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Ya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang kedua, ya, keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung kepada orang lain. Makanya Paulus katakan tadi apa? Ya, bahwa jemaat Filipi harus tetap kerjakan keselamatan walaupun Paulus tidak hadir. Walaupun mereka tidak diawasi. Ya, beberapa orang Kristen ya, menunjukkan ketaatan, kesalehan, aktif melayani. Karena ada yang lihat. Wah, ada Bapak Gembala, kita setor muka dulu. Seperti itu, ya. Lagi menyembah, gitu ya. Bapak Gembala men-scan gitu. Wih, Bapak Gembala lihat, kita sembah lu. Oh, sembah kau. Ku sembah kau. Seperti itu. Banyak orang mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada orang yang dikasihi, ada pendeta, ada orang tua, ada teman dekat. Dan itu adalah ketaatan yang salah. Bapak pendeta, Bapak gembala memang harus menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Lewat teladan mereka, tetapi ketaatan bukan karena mereka. Amin. Tetapi karena Tuhan. Ya. Waktu kita kerjakan keselamatan kita harus dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ya. Bukan karena orang lain. Pak, kita harus ke gereja loh sekarang setiap hari Minggu. Kenapa? Itu tetangga sebelah rumah tuh bilang, kok kamu Kristen gak pernah ke gereja? Ayolah, minggu depan kita ke gereja ya. Yang sopan ya, pakainya yang bagus ya. Oke. Ya, jadi pas sudah mau pergi ke gereja, klakson dulu. Tetangga lihat. Oh, tetangga bilang begini. Nah ini, kerjakan keselamatan karena orang lain. Seperti itu. Kita kerjakan keselamatan dengan terus menatap kepada Tuhan. Amin. Dialah teladan kita, yang lain boleh memotivasi. Ya, Pak Jajang memotivasi, para tua-tua di tempat ini memotivasi, tetapi biar kita lakukan itu untuk Tuhan. Kalau untuk manusia hancur kita. Tahun 90-an ada hamba Tuhan yang sangat terkenal sekali. Saya kira yang jajaran di depan ini pada tahu semuanya. Robert Slayerden namanya. Saya banyak sekali bukunya. Wah, ya dulu termasuk mengidolakan juga sih ya. Banyak sekali bukunya, luar biasa. Entah umur 10 apa 12 tahun, dia diangkat rohnya melihat surga. Dan dia menulis buku Saya Melihat Surga. Saya ada bukunya. Dia melihat bagaimana di surga. Waduh, mantap, sampai saya berapa kali baca itu buku. Luar biasa. Di kemudian hari, pokoknya dia banyak sekali muridnya. Sangat mengagumi Robert Slayerden. Di kemudian hari Robert Slayerden terbongkarlah skandal penyimpangan seksual. Apa yang terjadi? Murid-muridnya yang matanya tertuju kepada Robert Slayerden mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengerjakan keselamatan mereka memandang kepada manusia. Manusia tetap manusia. Tetap ada kelemahan dalam dirinya suatu ketika. Kalau dia jatuh, kita ikut-ikutan jatuh. Kalau dia maju, kita maju, oke? Tapi kalau dia jatuh, jangan ikut-ikutan. Biar aja dia jatuh. Kita sekarang angkat dia. Ya, coba di Ibrani 12. Ibrani 12. Ya, ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Benihin, Yesus. Kepada Robert Riordan, bukan. Kepada Yesus. Dia imam besar kita, dia Tuhan Juru Selamat, nggak akan pernah jatuh. Seperti itu. Amin. Jadi jangan sampai kita lakukan sesuatu karena orang lain dan kita tidak lakukan sesuatu juga karena orang lain. Coba Hakim-Hakim 4 ayat 8. Tolong dibuka. Hakim-Hakim 4 ayat 8. Ya, ini Barak. Salah satu hakim yang memerintah di Israel, tetapi dia agak penakut. Dia disertai oleh Nabiah, seorang perempuan tapi pemberani, Deborah. Ya, waktu sudah mau menyerang pasukannya Sisera, Barak tuh bilang kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kelihatan rohani. Jika engkau ke gereja, aku ke gereja. Jika engkau tidak ke gereja, aku juga tidak ke gereja. Ini kesetiakawanan yang salah. Jika engkau protes kepada pemimpin, ajak aku juga ikut. Jika enggak, ya udah enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Tenang-tenang saja. Jika engkau baca Alkitab, aku baca Alkitab. Jika engkau sudah malas, aku turut malas juga. Kan kita mesti setia kawan. Itu. Inilah orang-orang ya yang mengerjakan keselamatan dengan tergantung kepada manusia. Amin. Tapi di sini enggak. Kalau saya lihat orang Lembang ini, lihat matanya berbinar-binar. Penuh iman, penuh kasih kepada Tuhan. Amin. Oh, ini tambah banyak ini rupanya ya. Ada 2 juta enggak ini? Luar biasa. Ya memang tambah banyak ini. Luar biasa Lembang. Seperti. Jadi mari kita kerjakan keselamatan kita. Ya. Patokannya adalah Tuhan Yesus. Ya. Tidak bergantung kepada siapapun juga, dan khusus untuk orang tua yang masih punya anak-anak. Apalagi masih SD, SMP, ya, SMA. Saya itu berkali-kali itu agak ngintip pendengar apa mereka bicara ya. Kalau lihat reels dari influencer yang udah cantik, ganteng, banyak follower, apa saja yang mereka ucapkan di reels itu diikutin sama anak muda. Ya. Maka saya mau sampaikan kepada orang tua yang masih punya anak-anak seperti itu. Awasi. Kalau kita nggak banyak ngomong firman Tuhan, maka ini yang ngomong sama mereka. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau dulu pergaulannya adalah manusia dan manusia. Sekarang tidak terbatas dengan itu. Pergaulan manusia juga dengan ini. Hati-hati. Arahkan anak-anak kita kepada firman Allah. Anak saya pertama kali baca Alkitab, selesai Kejadian sampai Wahyu, kelas 4 SD yang paling bungsu. Sekarang dia sudah 7 kali baca Alkitab. Seperti itu. Arahkan. Ngobrol dengan mereka. Kamu lihat reels apa kira-kira yang aneh? Coba tanya ke papa, tanya ke mama. Ya. Mereka masih kadang-kadang berjiwa seperti Barak itu. Kalau engkau A, aku A. Kalau engkau influencer bilang B, aku juga B. Mari kita jaga anak-anak kita. Amin. Karena iblis mau mematikan potensi rohani anak-anak kita.
Sejak mereka kecil. Tuhan Yesus mau dibunuh oleh siapa sejak kecil? Herodes. Musa mau dibunuh sama siapa sejak kecil? Firaun. Itu profetik. Sebelum anak-anak kita masuk kepada kepenuhan potensi mereka di dalam Tuhan, dia mau bunuh. Maka orang tua harus berperan. Amin. Seperti itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Ya. Tadi balik lagi di Filipi 2 ayat yang ke-12 ya. Filipi 2 ayat yang ke-12 ya, dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, tentu akan Tuhan itu maksudnya ya. Jadi yang ketiga, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita adalah keselamatan kita harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang kita sembah adalah api yang menghanguskan. Dia Allah yang kudus, jadi jangan main-main. Udah banyak contoh orang main-main, habis langsung. Saya makin memahami ini. Sebab saya orang yang tidak takut akan Tuhan. Seperti itu. Makin memahami. Ya, seperti Pak Niko katakan, dia bukan cuma Allah yang mengasihi. Dia juga menggebuk, tentu karena kasih. Seperti itu. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan berarti kita penuh ketakutan, bukan. Bukan dengan gemetaran, bukan. Tapi dengan sikap hormat. Amin. Saya makin memahami ini. Dengan sikap hormat, takut akan Tuhan itu artinya begini ya. Saya gambarkan ya. Ya, kita takut menyakiti hati Tuhan karena mengasihi Dia. Takut melukai Dia karena mengasihi Dia. Ada rasa respek yang tinggi kepadanya. Pernah nggak lihat ada orang tua, entah bapak atau ibu, lagi gandeng anaknya yang masih kecil jalan. Tiba-tiba teman bapak atau ibu itu datang. Entah bawa kue atau es krim gitu ya. Langsung disodorkan kepada anak temannya ini. Mau enggak? Saya pernah lihat. Tapi si anak itu enggak langsung terima, langsung begini. Pak, boleh Pak? Es krimnya. Nah itu takut akan Tuhan seperti begitu. Dia respect. Dia nggak mau langgar otoritas. Seperti itu. Dia nggak mau melukai. Dia takut melukai hati Tuhan. Itu yang saya pelajari. Takut akan Tuhan. Saya tuh bertahun-tahun banyak diproses Tuhan. Wah. Dan saya tuh bertanya, Tuhan, bagaimana supaya kita bisa takut akan Tuhan ya? Yang seperti di Alkitab. Bertahun-tahun dan Tuhan tuh menjawab, kamu harus mengembangkan sikap sadar bahwa aku ada di mana-mana. Tuhan jawab begitu. Saya ulang lagi. Kamu harus mengembangkan sikap sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana melihat engkau. Aku ada di dekatmu. Saya renungkan, sementara saya renungkan. Tiba-tiba ini juga scroll juga ini. Saya melihat satu video singkat. Agak lucu, tetapi menjelaskan sekali tentang takut akan Tuhan itu. Jadi ini video itu ada di ATM. Kayaknya memang di Amerika mungkin, apa di Eropa. Orang-orang bule soalnya. ATM. Ada 3 orang. 1, 2, 3. Yang ke depan, yang paling depan mungkin dia lagi ambil uang atau lagi transaksi apa gitu seperti itu ya. Yang kedua tinggi besar. Sementara dia antri, dompetnya jatuh. Dia nggak sadar. Yang ketiga melihat yang di depan dompetnya jatuh, langsung dia ambil. Setelah dia ambil, dia lihat ke kiri kanan. Oh, nggak ada orang. Alah, CCTV.
Langsung dia minta maaf kepada CCTV. Misalkan ini dompet. Nah, orang yang kedua dia pegang. Maka menolehlah orang yang kedua. Dompet jatuh. Diambil lagi. Yang kedua bilang, terima kasih. Orang yang mau merugikan, ya bagaikan pahlawan. Ya kan? Orang yang mau mencelakakan, ya kelihatan mereka yang mau menolong. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Ketika kita mengembangkan kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana, melihat kita, lebih dari CCTV loh dia, maka kita akan jadi takut untuk melakukan dosa. Dia Dia tahu apa yang kita ucapkan, dia tahu. Saya tuh pernah ada satu pengalaman. Saya bilang, wah. Jadi saya tuh lagi cuci mobil ya, di tempat cuci. Kemudian ada tabrakan. Gitu ya, tabrakan ringan lah, nggak sampai peot-peot gitu ya, tapi terjadi pertengkaran di antara pemilik mobil 1 dan 2 gitu ya. Kemudian ada satu orang datang mendekat, gitu ya. Memang saya tahu sih yang satu itu sudah dirugikan, ditabrak. Nah, tapi ada orang datang kepada saya dan kemudian dia bilang begini, saya cuma fokus saja lihat ke sana kan, ke tabrakan. Mestinya itu damai saja. Saya bilang begitu. Ya, padahal dalam hati saya, ya mesti ganti kalau sudah ditabrak gitu kan. Saya bilang, ya damai saja. Sudah, selesai. Besoknya, di tempat kejadian itu, mobil saya ditabrak. Dan waktu saya mau turun, mau minta ganti, tiba-tiba Roh Kudus bilang, kan damai saja. Tuhan dia tahu. Kita tidak bisa bersembunyi. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu, dia tahu. Maka kalau kita mau takut akan Tuhan, kita mesti kembangkan kesadaran bahwa dia ada di mana-mana. Itu saya belajar bertahun-tahun, karena saya orang yang tidak takut akan Tuhan. Seperti itu, saya pikir saya bisa bersembunyi kalau lakukan dosa. Tapi sekarang saya semakin tahu, begini. Dia nyata. Ya. Setiap kita ada kehadiran Tuhan. Gak usah dibayangin kayak apa itu ya. Dia maha hadir, artinya dia hadir di mana-mana dalam waktu yang sama. Dia ada di toilet, dia juga ada di sini. Dia ada di kamar tidur kita ketika kita scroll. Dan dia tahu apa yang kita lihat. Jadi akhirnya saya mau sampaikan, walaupun Bapak Ibu sudah mengalami keselamatan, ingat, tiket keselamatan itu bisa hilang. Biar kita jadikan keselamatan itu satu kepastian. Dengan terus menjaga keselamatan, terus menerus, tidak bergantung kepada orang lain, dan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.